Ajeng. Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 sampai 16 Juli 1945. Setelah dibuka oleh Ketua Dr. Rajiman Weddiodiningrat, dilanjutkan penambahan anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Nate Negara, Suryo Hamid Jojo, Muhammad Nur, Besar, Abdul Kafar. Kemudian Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Kecil melaporkan hasil kerjanya, bahwa panitia kecil telah menerima usulan-usulan yang dibagi menjadi 9 kelompok, yaitu 1. Meminta merdeka selekas-lekasnya, 2. Mengenai dasar negara, 3. Unifikasi atau federasi, 4. Bentuk negara dan kepala negara, 5. Warga negara, 6. Usulan daerah, 7. Agama dan negara, 8. Pembelaan negara, 9. Dan usulan keuangan. Jaki. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat panitia dan anggota-anggota Dokuri Damdi Tasyoki yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan. Semua apapun yang saya ingin ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Tuhan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya mengatakan bahwa sidang BPUPKI yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah yang kurang dan tutunan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perintah Tuhan sekalian. Hafiz, bacaan Hafiz. Saya, Pak. Iya. Hafiz, bacain Hafiz bagian Soekarno. Suaranya nggak kedengeran Hafiz. Nggak kedengeran Hafiz suaranya. Coba Nafis bacain Nafis. Nafis bacain dulu bagian Soekarno Nafis. Nafis. Ya, Pak. Iya, bacain. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah suatu usulan mengenai dasar negara, kedua mengenai unifikasi atau federasi, ketiga tentang keuangan, keempat tentang agama dan negara, kelima tentang pembelaan negara, keenam tentang warga negara, ketujuh tentang bentuk negara dan kepala negara, kedelapan tentang daerah, dan yang kesembilan adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Krisanti baca. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Nata Negara, Suryo Hadimi Jojo, Muhammad Nur, Besar, dan Abdul Kafar.
Ansyah, ada Ansyah? Ansyah baca. Tidak ada, Pak. Kuina bacain dulu Kuina. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak suci. Tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Usul itu kita turuti dan saya minta marilah kita mengheningkan cipta supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPUPKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Para anggota BPUPKI mulai berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa dengan cara voting? Mengapa tidak menggunakan musyawarah mufakat saja? Rinda bacain Rinda, Arinda. Bacain bagian Muzakir 1. Karena dengan voting, kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak mengeluarkan kata yang tidak penting. Tuan Ketua, marilah tuan-tuan kita melakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Sesudah itu dilakukan pemungutan suara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem. Yang memilih republik ada 55 stem, kerajaan 6, lain-lain 2, dan belangko 1. Fadil. 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 Saya mau pindah ke laptop satu lagi, Pak. Ya, silakan. Sapna bacain dulu Sapna. Jadi keputusan panitia itu republik. Bukan itu atasnya. Saya mengucapkan. Oke. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerja komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dokuritsu Jumbi Sakai yang kedua kali ini. Yang melahirkan 64 stem ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat laporan yang menjadi sejelas-jelasnya. Adnan bacain Nan.
Zaki, coba Zaki bacain Zaki. Yang anggota Soekarno. Ya. Jadi putus panitia itu republik. Satu saya. Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan dalam sidang BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Hafiz. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang angan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagai dari tanah air kita, tanah Papua, itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan mereka atau tidak, akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubung dengan tanah Papua, memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, geografi ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengangkat bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur, ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita, terletak Indonesia Baru, begitu Pulau Borneo Utara di mana terletak Sarawak. Dan juga negara Papua bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralasan kebangsaan. Adnan. Adnan, bagiannya Adnan. Kenapa Pak? Suara Bapak putus-putus Pak. Bagiannya Adnan, dialognya. Putri, bacain Putri. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka, ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ juga merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita. Dengan senang hati, mereka akan terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana kalau kita menambah Malaya? Ridas, baca Ridas. Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Adnan, bagiannya Adnan. Putri, bacain lagi Putri.
Saya juga akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambah Timor, Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Paduka, Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya. Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang dasar dan kita pelajari. Aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Naskah undang-undang akhirnya diterima dengan bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Ya, sama-sama ucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.